hari ini kita dapat bertemu kembali ya dalam rangka tolabul ilmi ya, bertemu dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tidak hadir kelas 12 IPS 2? Hadir semuanya? Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kehadiran pada pertemuan kali ini akan memberikan manfaat besar kepada kita semuanya. Ya. Kalian akan belajar tentang teks editorial. Barangkali ada yang sudah tahu apa sih teks editorial itu? Ada yang tahu? Teks editorial? Tidak ada. Ya. Nah, mungkin kalian pernah membaca sebuah wacana atau tajuk rencana di dalam surat kabar. Itu ada termuat ya tentang teks editorial. Teks editorial biasanya ditulis atau dituliskan oleh seorang pimpinan redaksi berkaitan dengan opini yang disampaikan oleh pimpinan redaksi yang tentu saja didukung oleh fakta. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks editorial itu adalah pendapat seseorang atau opini seseorang yang disampaikan, bisa pemimpin redaksi, pimpinan redaksi, bisa juga oleh institusi yang berkaitan tentang isu-isu yang terkini atau yang teraktual. Ibu, isu apa saja itu? Ya, tentu saja isu yang terjadi banyak. Nah, misalnya yang terbaru tentang kasus yaitu pertandingan sepak bola. Ya, apa tentang pertandingan sepak bola kasus yang terjadi di Jawa Timur? Tentang apa? Tentang musibah kematian ya yang dialami oleh para supporter ya. Supporter apa? Arema FC. Ya. Nah, seorang pemimpin redaksi akan memuat berita tersebut terkini, teraktual. Tentu saja pendapat ini bisa yakin ya dibuktikan melalui beberapa pendapat argumen yang didukung oleh fakta. Di antaranya untuk mendukung opini atau pendapat kita itu tadi disampaikan juga tentang fakta. Apa sih fakta? Fakta atau peristiwa yang mendukung terhadap diberhentikannya sejenak tentang pertandingan olahraga khususnya sepak bola. Apa faktanya? Satu, banyaknya menelan korban jiwa. Ada yang tahu berapa korban jiwa? 135 orang meninggal. Nah, fakta ini akan mampu berbicara ya bukan hanya di wilayah Indonesia khususnya di pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sebuah menjadi sebuah peristiwa yang sangat besar di dalam urutan kedua tentang musibah sepak bola di dunia ini. Ya. Pertama pada tahun 1965 kalau tidak salah itu di RI. Ya, yang menelan korban hampir mencapai 350 orang meninggal. Dan Indonesia yang terjadi pada tahun sekarang 2022 itu menelan korban sekitar 135 orang meninggal dan beberapa ratus orang itu mengalami luka berat. Nah, bagaimana tindak lanjut yang harus dikuasai, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, mungkin akan berpendapat, beropini, ya, apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap peristiwa ini? Kalau yang meninggal dunia, pemerintah berusaha untuk
memberikan apa? Memberikan bantuan, ya, bantuan dana, ya, baik itu untuk pemakaman, kemudian kegiatan-kegiatan lain, termasuk alat transportasi mengantarkan jenazah. Yang berikut, bagi yang terkena musibah, khususnya luka-luka, pemerintah perlu melakukan tindakan, yaitu memberikan pengobatan kepada para pasien atau korban yang masih hidup. Dibawa kemana korbannya? Ke rumah sakit terdekat. Beberapa rumah sakit tentu saja harus mampu menyelesaikan tentang korban-korban ini dan memberikan pelayanan yang terbaik. Pendapat opini berikut, selain pemerintah mencoba menangani kasus ini membawa korban itu ke rumah sakit, kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Ya, sudah membawa saja selesai ke rumah sakit, ya, harus menanggung seluruh biaya. Nah, pemerintah yang baik tentu saja bukan hanya memberikan sumbangan kepada orang yang meninggal dunia, tetapi juga segera memberikan perawatan yang maksimal kepada pasien-pasien yang mengalami luka-luka, baik itu luka berat ataupun luka ringan. Para siswa, jadi teks editorial itu adalah teks yang aktual, yang tersaji, ya, yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi kalau teksnya sudah lama, peristiwanya sudah lama, itu tidak disebut aktual. Nah, kalian harus mampu tadi mencoba mendeskripsikan tentang apa itu, ya, teks editorial. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri teks editorial itu? Tadi sudah disinggung, ciri teks editorial itu satu, merupakan pendapat seseorang. Biasanya pendapat disampaikan tadi oleh pimpinan redaksi. Bisa juga pendapat disampaikan oleh lembaga atau instansi terkait yang memiliki wewenang dengan informasi yang ada di instansi tersebut. Tidak boleh lintas instansi, ya, disampaikan oleh pimpinan. Jadi anak buah tidak bisa menyampaikan opini fakta tanpa khawatir nanti artikelnya itu menyimpang atau tidak benar. Yang ciri yang ketiga, ya, selain merupakan opini, juga artikel itu harus didukung oleh fakta, ya. Artikel harus didukung oleh fakta. Jangan sampai teks yang kita buat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi teks editorial yang pertama berkaitan dengan apa sih definisi dari teks editorial. Yang kedua, apa ciri-ciri teks editorial. Yang ketiga, bagaimana, ya, tentang struktur teks editorial itu sendiri, ya. Dalam teks editorial ada yang disebut dengan mengetengahkan judul atau apa yang disebutnya dengan headline, ya, headline, judul berita, headline atau judul berita. Ya, barangkali sampai di sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan, disampaikan berkaitan dengan teks editorial. Silakan 2 menit untuk bertanya, atau kalian persiapkan pertanyaannya